Oke, Semeton Jak Bali. Sekarang saya bersama Irfan Jayani kembali. Aduh, akhirnya. Gimana Bali, Bang? Bali ternyata raos pisan juga. Sama teman-teman kreator bersatu juga semuanya sebanyak 12 orang. 12 orang kita berangkat. Jadi sekarang kita berada di Moksa Temple. Moksa Temple ya. Ya. Moksa Temple. Akhirnya Jak Bali bikin vlog. Swastiastu, Semeton Jak Bali. Sekarang saya mencoba YouTube ala kreator bersatu sekarang nih. Sekarang saya lagi berada di Moksa Temple, jalan di kawasan Nyuh Kuning Ubud. Jadi di sini, di tempat ini merupakan tempat di mana Dokter Wayan katanya sudah melakukan praktek kedokteran ya. Jadi mungkin yang sama teman-teman dari kreator bersatu akan mencoba ikut yoga juga, yoga ketawa namanya, bersama Bapak Kadek Sri Haji Siwo Ambaro. Oke. Nah, di sini tempat prakteknya kemarin Dokter Wayan, ingat? Ya. Oke. Di sini tempatnya ya. Oke. Oke. Terima kasih. Pertama terima kasih dulu sama Bu Widi. Ya, sama-sama. Iki yang kemarin memvideokan Dokter Wayan di tempat ini, Bu. Ya, Oke, Semeton, sekarang saya bersama Bu Sri Alit. Bu, Ya, selamat napi di sini, Bu. Ya. Ibu, napinya Pak Kadek. Oh, Tiang salah satu murid dari Pak Kadek Siwo Ambara. Kebetulan Tiang isi yoga di sini, Oh, instrukturnya. Oh, Gendon. Kemarin Bu mungkin tahu cerita Bu kenapa Pak Dokter Wayannya bisa buka praktek di sini, gimana mungkin ceritanya? Oke. Pak Dokter Wayan Nike buka praktek di sini karena memang diajak oleh Pak Kadek Siwo Ambara, guru saya sendiri diajak ke sini. Beliau dijembatani biar lebih kembali seperti semula sedia kala untuk bisa membantu masyarakat berobat gitu. Oke. Dan kebetulan besok otonan beliau. Oh, ya, besok pas Hari mungkin. Raya Saraswati. Oh, pas Hari Saraswati ya, otonan. beliau. Oke, Semeton. Sekarang saya akan melihat Tetap rasakan proses irama nafas. yoga ketawa di Moksa Temple. Rasakan energi kebahagiaan menjadi bahagia dan seimbang. Tersenyum. Silakan buka matanya. Sehat. Tarik nafas. Kunci perut. Sekarang tendang.
dirijinya. Hai, apa kabar? Hai, hai, hai. Hello, hello, hello. Hai, hello. Ya, bagus. Silakan. 3. Iya. Sama-sama. Nah, aku kan udah nggak ada nomornya Dokter Wayan, jadi aku nggak tahu kabarnya. Boleh tahu nggak Pak Kadek kabarnya gimana Dokter Wayan? Atau mungkin kenapa Pak Dokter Wayannya bisa sampai Oh iya, sini bisa gitu sampai mungkin di sini sama. gimana tuh? Ya, saya lihat mungkin adik yang punya yang viral itu ya, begitu melihat ya rasa kasihan. Karena di sini di Moksa ini seperti dilihat itu orang itu mereka itu menderita apa bahagia? Bahagia sih harusnya tuh. Bahagia sekali. Karena kita tahu Dokter Wayan itu dalam posisi seperti itu, waktu di rumahnya seperti itu tuh dia pasti merasa menderita. Betul. Maka begitu pulang di Bali saya mau ajak berbahagia. Saya langsung datang ke rumahnya, kemudian ajak ngobrol. Apa yang saya kan bisa korek dia, apa yang membuat dia bahagia. Ternyata yang membuat dia bahagia ketika diajak ngomong pasien. Dia bersemangat. Gimana? Mau layanin orang-orang lansia-lansia di tempat saya. Ada juga yatim piatu di tempat yatim piatu saya. Oh, mau? Dengan semangat. Dengan semangat. Oke. Dengan semangat. Itu bener terjadi karena waktu pas saya ketemu di ngobrolin masalah pasien bener-bener semangat. Bahkan saat itu dia pengen langsung pulang ke rumah. Bener-bener semangat sekali, merinding nih. Kebetulan malamnya saya ada kumpul dengan murid-murid. Setiap tanggal 11 itu ada perkumpulan merayakan ulang tahun teman-teman. Kemudian di sana saya ceritakan bahwa saya sudah ketemu Dokter Wayan. Dokter Wayan ini perlu kita bantu. Minimal dia bisa cek tensi lah. Ya. Kemudian dari murid-murid itulah urunan mengeluarkan dana untuk membelikan alat cek tensi, cek jantung, kemudian beberapa vitamin. Ya, kebetulan waktu itu ke rumahnya ada seorang dokter, coba tanya apa yang diperlukan untuk bisa praktek awal gitu. Tak ceritakan seperti itu. Kemudian dana terkumpul langsung ke apotek, saya belikan alat itu. Besoknya kita sudah panggil, dan pada saat mereka itu dia bahagia dan ngecek itu dengan teliti sekali. Teliti sekali, Pak. Teliti sekali. Itu. Ada 25 orang dicek. Oh, 25 orang waktu itu Ya, dicek. karena inilah latihan-latihan gini kan kebetulan. Iya. Gitu. Kemudian diviralkanlah. Oke. Dan setelah dapat informasi dari beberapa dokter, disarankan untuk tidak melakukan itu dulu. Karena kita cek juga ternyata 5 tahun izinnya enggak diurus. Oke. Gitu. Secara administratif berarti Secara ini. administratif itu tidak boleh. Oke. Dan setelah itu saya terapi saja. Kemudian di samping terapi seperti ini,
kita ajak ke di Bali itu ada apa nama istilah Bali itu, kalau ngecek orang ini orangnya bermasalah atau tidak, Oh, orang pintar lah. Oh. Nah, setelah dicek di sana ternyata dia itu ada energi negatif yang ada di dalam dirinya, mental Dan block istilahnya nggih. Iya. Mental block ya. ini harus dibawa ke pantai, dilarung istilahnya. Hal-hal negatif itu harus dibuang ke laut, dibersihkan. Oh, nemangku ada doang. Sudah mangku. Kebetulan saya juga ngajar meditasi nih. Ya, Oh, tidak, oke. tidak. Ya, dilarunglah ke laut, itu sudah dilakukan. Kebetulan besok ini Hari Raya Saraswati, otonnya dia. Nah, Otonnya kalau Pak kalau Dokter. bahasa Indonesianya Saraswati itu begini, Bang. Kayak ulang tahun. Ulang tahun apa namanya istilah? kelahiran. Ulang tahun kelahiran. Tapi setiap 210 hari. 200. Dan di Bali, sekali berarti. ya, di Bali 3 bulan kurang. 6 bulan. Iya, 6 210 hari. Di Bali siapa saja yang lahir di hari Saraswati itu memang orangnya top. Oh, Tapi beda ulang tahun dengan otonan ini, Bang. Beda, Kalau ulang tahun secara akte, secara KTP, 360. secara KTP. 300 Kalau berapa dia? otonan itu secara hari. 365 hari. Kalau ini makanya ada ulang tahun Bali itu ya. Ya, itu udah otonan namanya. ya. Kalau Ada artinya umur Indonesia sama ada umur Balinya gitu ya. Iya, itu. daerah ya, adatnya. Ya, namanya Paukon namanya. kalau otonan berbarengan Saraswati ini maknanya gimana menurut Pak? Sekali. Bagus sekali nih kayak. Orang pintar lah, dia kan memang pintar kan. Betul. Bener, Saraswati itu kan dewi Dewi seni, Dewi pengetahuan. Siap banyak orang tua yang Betul, ingin betul, anaknya betul. lahir di Saraswati tapi tidak mau gitu. tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya kan bawa karma kan. Iya. Oke, harus banyak belajarin lagi nah soal ini. Nah, Pak, kalau Dokter Wayan di sini udah berapa kali datang, Pak? Udah ada 4 kali. 4 kali datang ya. Intinya di sini ya, orang-orang yang datang ke sini itu adalah mereka yang terkena penyakit pikiran. Pikiran yang bagaimana? Kalau pikiran yang ini yang belum bahagia, menderita, merasa menderita. Padahal enggak, sebetulnya Padahal enggak. Oke. Ya. Kalau kita teliti itu penderitaan sebenarnya ada 3, atau masalah ada 3. Masalah kesehatan, masalah keuangan, dan masalah keluarga. Kalau ini Pak Wayan kan masalahnya keluarga kan. Dia punya istri, ditinggal sekian tahun. Kalau saya 30 menit saja ditinggal istri udah bingung. Apalagi ditinggal segitu ya. Kan nanti bingung Pak, kita 4 hari ninggalin istri jadi bingung. Ada rencana kapan sini lagi, Pak, Dokter Wayan, Pak? Kita sih memang tidak publikasi. Oh, tidak publikasikan ya. Nanti setelah dia dapat izin kita baru publikasi lagi. Mudah-mudahan cepat ini lah, Pak, ya bisa beraktivitas seperti Ya kita semua harus berdoa agar orang yang punya potensi tinggi ini harus normal kembali. Amin. Ya. Dan terima kasih sekali lagi grup Kreator Bersatu sudah membantu Dokter Wayan. Terima kasih banyak. Dan kalau bisa dilanjutkan lagi. Siap. Yoga ketawa niki mungkin bisa dijelaskan kepada niki kenapa mereka, apa tujuannya sebenarnya yoga ketawa niki? Yoga tertawa itu sebenarnya, sementara ini kan orang mengetahui bahwa sakit itu ada 2, sakit medis dan sakit magic. Oke. Sakit medis harus disembuhkan oleh tim kesehatan. Oke. Sakit magic harus disembuhkan oleh penyembuh tradisional, Oke. walian, dukun dan yang lain. Kalau Dokter Wayan kemarin sempat ikut yoga ketawa Pak? Sempat ya. Sempat. Bisa beliau ketawa gitu. Harus dipancing dulu. Pancing ya. Tapi sama Irfan Jayani kemarin bisa ketawa biasa ya. Orang Kalau tawanya ngobrol bagus. itu udah biasa mungkin. Ya, nanti kalau dia sudah dapat izin akan jadi instruktur yoga tertawa yang top dia di sini. Iya. Oke. Dan non medis atau magic, ada satu penyakit yang sebenarnya mendominasi umat manusia hampir 80%. Kenapa ini Kak? Namanya penyakit pikiran. Gitu. Ciri-ciri orang terkena penyakit pikiran, dia biasanya sering khawatir, Oke. cemas, gelisah, cepat marah, mudah tersinggung, tidak percaya diri, ragu dalam mengambil keputusan.
susah tidur. Iya, iya. Ketika seseorang dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif ini, hidupnya akan menderita. Gitu. Penderitaan inilah yang menambah parah penyakit-penyakit pikiran itu. Oke, siap. Sumbernya dari penderitaan, sumbernya dari perasaan sedih, maka obat yang paling mujarab, paling cepat menyembuhkan adalah perasaan sedih dan menderita itu dibalik. Dibalik ya. Menjadi apa? Bahagia. Oke. Ada 5 cara untuk memunculkan bahagia. Pertama, dengan mengingat hal-hal positif yang kita capai selama ini. Bersyukur. Bersyukur. Oke. Oh, dulu saya tidak punya motor, sekarang punya mobil. Dulu saya susah cari pacar, tetap bersyukur, gampang lah ini naik. Tersenyum. Coba nyanyi gini. Sayonara bersedih. Sayonara sampai berjumpa. Coba bersedih. Bisa nggak? Agak sulit. Nggak bisa. Oke. Karena nyanyi ya kan. Iya. Nyanyi. Nyanyi ini obat. Kemudian tambah tarian. Buat apa susah, buat apa Nah, susah. mungkin pikiran orang, kalau Tiang mencoba berada di pikiran orang di luar yang belum mengenal yoga niki, termasuk yang belum mengenal meditasi spiritual kan Pak Dek, pasti berpikir begini, oh kemudian gitu yoga gitu kedek kejap sutup masalah tilah. Nah, hubungan sama masalah kita selesai atau enggak ini mungkin bisa dijelaskan Pak Dek. Mungkin ada yang mungkin tertarik kan. Ya, masalah ya. Nggih. Masalahnya punya masalah. Betul. Apakah dengan yoga kita ketawa masalah kelar? Masalah itu Nih. dari pagi sampai malam ada masalah. Betul. Ya. Kita stres dari pagi sampai malam, Nggih. ya. Tetapi kita harus tahu teknik bagaimana kita melepaskan stres dari satu hari itu dalam beberapa menit. Ya, tertawalah. Yoga tertawalah yang mampu menghilangkan stres yang kita hadapi dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Katanya kan stres itu, penderitaan itu rasa sakit dikali penolakan itu. Karena kita menolak keadaan saat ini kan Pak Dek. Penolakan kan bikin kita marah, Betul, bikin kita betul, kecewa kan. ya. Kekecewaan juga sumber penyakit. Ya. Gitu. Setidaknya Ya, dengan setelah tadi kan kita sudah bersyukur, tersenyum, bernyanyi, menari. Yang terakhir, yang paling hebat, yang bisa merubah penderitaan menjadi kebahagiaan adalah tawa. Oke. Ya, benar. Coba tertawa dan bersedih. Sulit ya. Kita sambil tertawa sambil sedih itu sulit ya. Ya benar. Pada saat tertawa bisa berpikir nggak? Sulit. Ya. Apa ya? Kayaknya nggak bisa sinkron buat Ya. Maka tertawa. Orang meditasi kan meminimais pikiran kan? Betul. Karena Coba saking meditasi. kompleksnya pikiran Coba kita. meditasi diam. Ya, Pikiran banyak. ada pekerjaan, ada istri, ada anak, ada teman. Coba tertawa. Nggak ada bisa berpikir apa. Berarti ini Makanya bisa disebut meditasi tertawa. meditasi termudah. Yoga termudah. Karena kalau kita yoga kan gerak-gerak gitu kan. Tapi ini dengan tertawa sel-sel kita bergerak. Penelitian membuktikan Dr. Madan Kataria, 1 menit tertawa, 15 menit lari cepat. Itu bandingannya. Oke. 1 menit tertawa, 15 menit lari cepat. Iya. Ya, habis lucu tidak tertawa lagi. Oke, Oh, gitu. fine. Tertawa yang menyembuhkan adalah tertawa yang dilakukan secara berturut-turut minimal 45 detik. Minimal 45 detik. Ya, Kalau kita nonton video itu kan cuma sebentar. enggak. Gitu aja kan? Nggak ada Oh 45 iya detik. benar. Minimal 45 detik, maksimal ya 3 menit. Oh gitu. Oke lah teman-teman, ini penasaran banget gimana. Aduh. Kita coba aja langsung boleh. Kita coba aja langsung deh. Oke, cuy. Iya, coba. Nanti setelah coba kan anunya kan biar saya tidak banyak ngomong kan. Iya. betul. Bentar Pak.
Kita coba yoga ketawa ya teman-teman. Tertawanya begini saja, buka mulut dan Ini maskernya buka. Ada ketawa. Gimana komentarnya Pak Dukun? Saya pikiran ini langsung fresh, plong, kayak nggak ada beban. Betul. Itu kenapa nangis? Ya Kan karena disuruh ketawa bukan nangis. salah paham. Salah paham. Nggak ada beban tapi ada utang. Ya itu dia bebannya utang. Ciri-ciri orang yang tersembuhkan gara-gara yoga tertawa adalah tubuhnya mulai panas, Iya betul. keluar air mata, Oke. keluar keringat, Yes. bahkan sedikit pening-pening. Oke. Karena apa? Darah mulai lancar. Siap. Itu yang sedang saya rasakan. Iya. Relasinya ya. Ketika tertawa bisa berpikir nggak? Enggak. Tertawa adalah meditasi yang paling mudah. Wow. Tertawa adalah yoga yang paling mudah. Ini setiap sel kita bergetar. Iya, betul. Penelitian dari Dr. Madan Kataria, 1 menit tertawa sama dengan 15 menit lari cepat. Oh gitu. Rasa kan? Betul. Iya, capek sih. Simpel berarti ya. Dampak orang yang ikut yoga tertawa, peserta-peserta tadi, habis ini dia makan di rumah udah itu tidur. Besok tawa lagi. Tidur itu penting karena ketika kita tidur, obat yang ada dalam diri kita Bisa bekerja. Iya, betul. Makanya di sini cepat sekali orang tersembuhkan. Dan yoga tertawa adalah terminal terakhir bagi orang-orang yang sakit. Oke, fine. Ya. Sakit hati juga. Berarti kita sakit semua nih. Ini Karena betul pikiran buat tidak gue tenang, sih. bener nggak? Betul. Anda kan dikejar deadline. Buat gue teman-teman. Premier. Tapi ini salah satu Yang ya. tinggi stresnya ini Jadi lah kalau sedikit ketawa wartawan-wartawan di rumah. ini. Kalau ini yoga melotot nih. Kalau yang satu lagi juga diam ya. Yoga diam. gantian tempat duduk kali. Aku yang mau ketawa. Oh iya, biar terapi gue. Iya, gue Biar nggak melotot terus. Yoga tertawa di Bali sangat diminati. Sangat diminati. Terbukti kita pemenang muri ya, 10.000 orang yang tertawa. Dan sekarang hampir 120-an kita ada cabang, kita ada 250 instruktur. Ya, seperti itu instruktur kita. Itu.
Dan hebatnya instruktur di sini itu harus punya sejarah sakit keras dulu. Oh. Kalau sudah sembuh baru bisa jadi instruktur. Biasanya sakit keras tapi biasanya Pak. Ya takut ketemu orang, Oh. merasa diri akan mati. Sudah minum obat nggak ada perubahan apa-apa. Itu secara psikologis ada penyakitnya juga Pak ya? Penyakit itu disebut kalau takut ketemu orang itu penyakit ya? kan di kedokteran di psikosomatik kan. Oh, psikos. Ya, dan ini yang mendominasi penyakit-penyakit di seluruh dunia saat ini. Oke. 80%. 80%. Ya. Pak Kade, aku mau nanya nih, ada jenis-jenis ketawanya nggak tuh Pak Kade? Ada. Ada ya? Sakit di dalam tubuh itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok di kepala, sakit kepala, vertigo, susah tidur. Kerongkongan ini emosi tidak terkontrol. Kemudian di dada ada jantung, hati, paru-paru, pernapasan. Kemudian di perut ke bawah ada ginjal, ada pankreas, seperti gula darah, ya, menstruasi tidak teratur, burung mati. Burung mati tuh gimana caranya? Burung biar bangun. Tipe pengobatan untuk burung mati ketawanya Kok harus ke gimana? sana di Nah, ada teman saya di antara ini juga. Irfan burungnya mati. Ini burungnya nggak bisa diem. Suka bangun sendiri dia Mas. Nggak bisa diem le. Apa le? Jarang dipakai. Kalau di kepala yang susah tidur, konsentrasinya buyar, itu tutup mulut dan tertawa. Ingat minimal 45 detik. Oh, baru 30 detik tadi Pak. Ya, baru Tambah lagi Pak. Dia tuh ketawanya bukan penyakit. Apa penyakit? Kalau yang tertawa itu manfaatnya untuk apa? Yang ini di kepala. Oh, di kepala. Ya, ini saraf-saraf yang lemah dikuatkan. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk menstabilkan emosi, pusatnya di kerongkongan, mulut dibulatkan. Sekarang di dada. Ini Langsung ke jantung ya. Perut ya langsung. apa? Burung gue. Oh, ada yoganya juga ini. Yoga untuk burung mati. Nganggur mulu ya. Perhatikan perut, sekitar pencernaan, sekitar perkembangan itu ya. Tawanya adalah
Jangan tangisin dong. 45 detik. Nah, yang terakhir, tertawa yang paling sakti. Ini tertawa yang mampu menyembuhkan seluruhnya. Apa tuh? Tertawanya begini. Tertawanya begini. Tanpa suara. Oh, tambah suara. Rasakan seluruh tubuh bergetar ya. Tadi itu gimana artinya, Toksin Pak? keluar. Oh, pengeluar. Oh, bagus justru kalau Iya. batu. Bagus kan pengeluaran. Aduh sakit perutnya. Nah, inilah kekurangan umat manusia sekarang. Tertawa. Hidupnya terlalu serius. Makanya jangan lupa bahagia cuy. Raus pisan. Raus bisa. Ntar closing itu. Serius sehingga lupa tertawa. Kalau di sini kan kita pakai 5 penyembuhan. Orang menderita. 1 bersyukur. Kedua, setelah kita bersyukur mengingat hal-hal yang kita raih yang membahagiakan kita, pasti ini bisa terangkat. Kedua, tersenyum. Ketiga, bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Adalah salah satu terapi. Kenapa nyanyi-nyanyian? Salah satu. Kemudian setelah bernyanyi, menari. Entar dulu, Pak. Tarian apapun. Entar dulu, Pak. Soal nyanyi nih, Ki, kenapa kebanyakan teknik spiritual tuh nyanyi-nyanyi anak-anak, lagu anak-anak tuh biasanya? Karena ketika kita pada saat kita anak-anak lah kita tidak berpikir tentang masalah. Artinya kita kembali ke Kembali psikologis. ke anak-anak. Oke. Gitu. Ya. Hidup ini kan harus dirayakan. Pada saat anak-anak kita merayakan. Berarti ini sekarang terakhir menari nih, Pak. Ya. Diobok-obok. Obok-obok. Tangannya harus naik. Nyanyikannya kecil-kecil pada mabok. Gimana nih ya? Ketawa mulu udah bagian nari. Perut. Nah, itu bukan meditasi, apa bukan terapi namanya. Apa dia? Emang kudu di terapi kayak gitu. Menangis sama. Maksudnya Keluar air gimana, mata, Pak? kan? Maksudnya, Coba orang menangis gimana? oh, dia mengeluarkan ini juga. Exhale. Karbon dioksida keluar, yang tersisa oksigen. Dulu kita kecil kan menangis, Terus ketawa. Tidur. bangun, Segar lagi. Berarti kalau ada orang stres sampai pengen nangis tuh, yang menangis lah gitu. nangislah. Jangan ditahan ya, Pak. Ya. Ini semua harus diekspresikan. Kesedihan harus diekspresikan dengan menangis. Karena hanya dengan menangis kita bisa mengeluarkan kesedihan. Oke. Minumnya minum air.